Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sahabat PKH. Channel YouTube yang membahas seputar dengan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH, BPNT maupun bantuan sosial lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi ya seputar dengan kenapa tetangga saya yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan ya. Seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan alur pendaftaran panjenengan agar bisa mendapatkan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial ya. Agar tidak ketinggalan informasinya, Bapak Ibu bisa melihat video saya ini dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen supaya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial ini ya. Baik, langsung saja saya ke pembahasan utama, yaitu mengenai alur dari pendaftaran agar bisa mendapatkan bantuan sosial ini ya. Nah, untuk mendapatkan bantuan sosial itu pastinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Untuk bantuan sosial PKH terutama ini, syaratnya itu yang pertama kali itu harus dari keluarga kurang mampu, dan itu datanya bisa dilihat dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dimana untuk DTKS sendiri yang bisa mengakses itu adalah pihak desa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin datanya dimasukkan ke DTKS itu harus melalui desa seperti itu. Untuk bantuan PKH sendiri ada beberapa kriterianya ya. Yang pertama, Bapak Ibu itu harus memiliki komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan anak usia dini ya. Yang kedua, harus memiliki komponen pendidikan. Harus memiliki anak SD, anak sekolah SMP maupun anak sekolah SMA ya. Yang ketiga, harus memiliki komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia, yaitu usianya itu ya 60 tahun ke atas. Kemudian memiliki disabilitas berat yang tidak bisa beraktivitas sendiri. Intinya itu hidupnya itu tergantung dengan orang lain. Kalau tidak ditolong orang lain ya dia tidak bisa untuk beraktivitas ya. Kemudian ada syarat lagi, yaitu tidak ASN, tidak Polri, tidak TNI ya, tidak pegawai BUMN. Kemudian tidak lagi pensiunan ya. Pensiunan apapun itu tidak terhitung mendapatkan bantuan ya Bapak Ibu ya. Kemudian nama yang ada di KK itu harus sinkron dengan yang ada di Dukcapil ya. Nanti kalau sudah sinkron, Bapak Ibu bisa bertanya juga apakah sudah di-online-kan ke Dukcapil Pusat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah syarat-syarat yang tadi saya sebutkan ya, panjenengan sudah memenuhi semuanya, lanjut Bapak Ibu bisa datang ke balai desa masing-masing, menemui administrasi desa ya, bagian admin ya. Bisa membawa KK sama KTP, bilang bahwa Pak Bu, saya mau mendaftarkan diri di DTKS karena saya merasa sudah memenuhi persyaratan yang ada ya. Setelah Bapak Ibu mendaftarkan diri di DTKS di kantor desa ya, DTKS tersebut ya, nantinya dari pihak desa itu dilakukan rembuk warga lewat musyawarah desa atau sering disebut dengan musdes ya. Di musdes tersebut dibahaslah nama Bapak Ibu semuanya, apakah nama Bapak Ibu ini memenuhi syarat atau tidak, seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta desa langsung memasukkan, tetapi dilakukan musyawarah dulu, dibuat keputusan bersama ya.
Setelah dilakukan musdes ternyata nama Bapak Ibu fix masuk ke kriteria penerima bantuan sosial, lalu diinputlah nama Bapak Ibu ini di DTKS desa ya. Perjalanannya itu masih jauh Bapak Ibu ya. Itu belum seberapa, masih jauh. Itu baru di desa. Dari desa nanti di ACC oleh dinas sosial ya. Setelah dari dinas sosial, lanjut lagi data Bapak Ibu ini dibawa ke kabupaten. Setelah dari kabupaten dibawa ke provinsi. Provinsinya itu Jawa Tengah ya, karena ini di Kabupaten Rembang. Lanjut lagi setelah dari provinsi baru sampai ke pusat ya. Dan di pusat itu masih diolah datanya ya, data Bapak Ibu semuanya. Datanya masih diolah, masih menunggu ya, daftar tunggu. Untuk kuota sendiri penerima bantuan PKH ini kan 10 juta ya. Kalau dari kuota tersebut belum ada yang berkurang, belum ada yang keluar dari bantuan PKH ini ya, belum ada yang keluar ya datanya Bapak Ibu tidak bisa langsung masuk ya, masih ngantri dulu, nunggu ada yang keluar, jadi kuotanya itu berkurang dulu, baru data Bapak Ibu bisa masuk ke daftar ini ya, penerima bantuan seperti itu. Dan proses menunggunya kan tidak bisa ditentukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga Bapak Ibu yang maaf kurang sejahtera ini, bisa jadi desa itu sudah memasukkan di DTKS, tetapi data nih Bapak Ibu itu masih menunggu di pusat sana, di daftar ini di Kementerian Sosial sana, masih menunggu giliran keluar ya, karena kuotanya masih penuh gitu. Jadi harap sabar saja, bisa 1 tahun 2 tahun atau kapan saja ya. Kalau memang sudah rezekinya pasti keluar bantuannya ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu alur dari proses ini ya, pendaftaran untuk mendapatkan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila informasi yang saya sampaikan ini penting dan bermanfaat, bisa Bapak Ibu share di media sosial Bapak Ibu supaya informasi saya ini bisa sampai ke teman-teman yang lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.